illa man aba ila ma yabayna Allah qala man ata'ina kama jana wa nasari faqalidan tajidu imanahu ila kayfa tajidu imana la Allah qala akhirumi qawla la ilaha illallah ada qawla dan belajar malam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lagi dan lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak bosan-bosannya, tidak putus-putusnya memberikan nikmatnya kepada kita begitu banyak. Allah Subhanahu wa taala menghendaki nikmat yang ada pada diri kita ini bagaimana kita pandai-pandai bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala ingatkan semua nikmat ini, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum la apabila kalian bersyukur akan aku tambah, manakala kalian bersyukur, kata Allah, tunggu azab sangat berat. Maka tentunya di Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang begitu mulia, nikmat yang paling berharga di permukaan dunia ini adalah nikmat iman. Katakan orang, walaupun sekiranya ada orang paling kaya di permukaan dunia ini, ya, ada orang di permukaan dunia yang paling kaya. Kalau dia kumpulkan seluruh hartanya, dia tumpuk-tumpuk, tidak akan sampai ke langit ketujuh. Bahkan ke langit pertama pun tidak bisa. Ini sekalipun dia orang kaya, walaupun dia punya harta, dia tumpuk ke atas, tidak akan menunggu daripada langit yang pertama. Tetapi dengan Allah Subhanahu wa taala, sekalipun orang tidak punya apa-apa, tapi dia punya iman di dalam Allah Subhanahu wa taala, maka ucapan satu subhanallah yang dia ucapkan ini menembus daripada 7 telah langit tadi. Bahkan Allah Subhanahu wa taala katakan satu ucapan subhanallah daripada ucapan orang beriman, ini Allah Subhanahu wa taala ucapkan satu poin di surga Allah Subhanahu wa taala. Ini artinya yang di Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini kita bagaimana iman yang paling berharga di dunia ini adalah perkara iman. Jadi yang paling penting di permukaan dunia ini perkara iman. Bahkan dikatakan sekecil-kecilnya iman pada diri seseorang ini akan Allah ganti dengan surga yang 10 kali dunia. Ini iman yang paling kecil. Maka diri yang dimiliki Subhanahu wa taala. Ini perkara iman ini bagaimana Allah Subhanahu wa taala dan memberikan contoh, ya, memberitahu kepada kita bahwa senantiasa iman yang terbaru terus saja. Kata Nabi saya ingatkan, jadi itu iman aku. Ini katakan hadis daripada terbaru iman ini dikatakan kepada disabdakan kepada seorang kepada para sahabat yang sudah dijamin masuk surga. 10 orang sahabat yang sudah dijamin masuk surga, Rasulullah perintahkan bagaimana supaya perbaiki iman, perbarui iman. Apalagi kita ini yang tidak ada jaminan masuk surga, lebih-lebih lagi bagaimana senantiasa mengusahakan iman. Bagaimana para sahabat tanya, "Hilau kaifa nujud jadi imam ya Rasulullah?" Nabi katakan bahwa bagaimana cara memperbarui iman? Aksiru min qauli la ilaha illallah. Aksiru, perbanyak qauli la ilaha illallah, perkataan daripada la ilaha illallah. Jadi bukan suruh zikir daripada la ilaha illallah, tapi bagaimana membiasakan membicarakan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Allah Khaliq, Allah Razik, Allah Malik. Ya. Ini daripada ucapan senantiasa bagaimana supaya memasukkan perkara iman. Allah memberi rezeki, Allah menciptakan daripada manusia, Allah memelihara manusia. Ini ada yang dimaksudkan. Ini bagaimana perkara iman ini? Hari ini orang lupa daripada perkara iman. Kenapa? Atau kalau kita lihat disuruh apa dengar daripada surat daripada azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masih ada di mana? Ya? Ini iman perkara iman yang berbicara. Kalau ada orang dengar Allahu Akbar di dekat masjid, maka imannya bergerak. Tapi kalau ada orang Allahu Akbar di masjid depan televisi, imannya tidak ada, tidak bergerak. Ini membesarkan perkara Allah. Bagaimana cara kita membesarkan Subhanahu wa taala? Bukan kita ini bersyukur kepada Subhanahu wa taala dapat daripada jabatan. Kita buat syukuran, baca doa. Selepas itu tinggalkan daripada kita Subhanahu wa taala. Bukan daripada syukur yang dianjurkan, bukan syukur yang dianjurkan. Bagaimana syukur yang dianjurkan? Bagaimana semua daripada fasilitas Allah berikan kepada kita ini kita gunakan sesuai kehendak Allah dan Rasulnya. Bagaimana punya kendaraan, gunakan untuk agama Subhanahu wa taala. Kalau mau keluar jauh dari kendaraan, mungkin itu daripada maksud daripada kendaraan yang diadakan. Jadi dia punya kendaraan yang digunakan untuk agama Subhanahu wa taala. Bagaimana supaya memenuhi panggilan Subhanahu wa taala. Datangi mungkin jauh dengan kendaraan khidmat baru masuk daripada bagaimana kebesaran Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita ini kebesaran dunia ini yang terbalik, ya.
Dunia lebih besar daripada Allah Subhanahu wa taala, bahaya. Gambaran daripada orang yang membesarkan dunia, ketika dengar azan dia tidak bisa datang ke masjid. Ini gambaran daripada orang yang membesarkan dunia, ketika dengar azan dia tidak bisa datang ke masjid. Allah dan Rasul memberitahu. Allah katakan Al-Quran, innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yawmil akhir. Hanyalah orang-orang yang membangun masjid Allah yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Ini Allah Subhanahu wa taala berikan kesaksian, ya. Allah berikan kesaksian apabila ada orang yang sedang datang ke masjid, dia adalah orang beriman. Nabi juga katakan, Nabi juga memberikan kesaksian apabila kalian melihat seseorang pulang balik ke masjid, saksikan olehmu bahwa dia adalah orang beriman. Ini adil. Allah dan Rasul beritahu bahwa kata orang beriman bagaimana senantiasa mendatangi rumahnya Allah Subhanahu wa taala, yaitu masjid. Ini ada rumahnya Allah Subhanahu wa taala, masjid. Dikatakan masjid ini adalah sebab apa? Seperti mana taman-taman surga hadir. Masjid ini adalah taman-taman surga. Jadi kalau orang mau masuk surga, ini masuk dulu punya taman-taman surga. Tapi kalau tidak pernah masuk taman surga, jangan harap masuk surga. Seperti itu dia punya tafsiran. Kalau orang masuk surga, masuk dulu daripada taman-taman surga. Sama dengan orang membuat tamu berkunjung ke rumah tetangga. Pasti dia lewati daripada taman-taman tetangganya, rumah-rumah daripada pekarangan-pekarangan ramah daripada tetangganya. Tidak mungkin dia langsung di dalam rumah, tapi dia lewati buka pagarnya, ada pekarangan-pekarangan rumahnya, baru sampai di teras, baru masuk rumah. Begitu juga kita kalau masuk surga. Kalau kita masuk surga, nah kita datang ini dari taman-taman surga. Taman-taman surga ini adalah masjid tadi. Nabi katakan, tempat yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala itu masjid, dan tempat yang paling dipuji itu pasar. Kenapa demikian tadi? Masjid itu tempat daripada suasana malaikat, sementara di pasar itu tempat daripada suasana setan. Maka dikatakan Allah Subhanahu wa taala tempat yang paling dipuji di permukaan itu pasar. Karena di pasar itu tidak ada jaminan. Tidak ada jaminan orang istilahnya murni daripada jual rugi ya. Semua orang jual untung-untungan. Kendati dia punya pembicaraan muamalah yang merusak ya. Barang bagus, barang jadi dikatakan bagus ya. Barang bagus sudah 3 bulan dikatakan baru kemarin. Nah ini. Jadi dikatakan itu tempat pasar itu banyak daripada setan. Maka dia Nabi Muhammad Ta'ala, ini perkara iman diulang-ulang. Perkara iman. Kenapa ini perkara iman ini senantiasa diusahakan? Karena Nabi memberikan syafaat, ya? Nabi memberikan syafaat, man akhirul kalam la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa di akhir hayatnya mampu ucapkan la ilaha illallah, dijamin masuk surga. Jadi berapa banyak saudara kita meninggal, apa kita lihat dia ucapkan la ilaha illallah? Ini tanda-tanda besar hadirin. Apabila kita senantiasa lihat ada orang ucapkan la ilaha ketika di sakaratul maut, apakah dia mudah atau susah ini tergantung daripada kehidupannya. Apa yang dia masukkan ke dalam hatinya. Ya. Kalau kebesaran dunia masuk, maka susah ucapkan la ilaha illallah, otomatis itu dia. Tapi kalau ada orang dia ucapkan la ilaha illallah dengan mudah, itu pertanda dia punya hati itu senantiasa diisi daripada kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Itu satu tanda, satu contoh. Jadi kalau dikatakan orang kafir hari ini ucapkan la ilaha bisa. Orang kafir ucapkan la ilaha hari ini bisa dia. Tapi begitu sakaratul maut bukan perkara gampang atau susah, apa boleh ucapkan la ilaha, tapi perkara amal. Perkara iman amal kita bagaimana kita ucapkan daripada la ilaha. Ini aja nih katakan tu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu dia punya huruf itu 24 huruf. Maksudnya apa? Satu kali 24 jam itu bagaimana kita kenaikan daripada hak daripada la ilaha illallah Rasulullah. 24 jam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu bukan lupa diri. Jadi selama 24 jam bagaimana agama ini ada dalam diri kita. Setiap detik, setiap waktu bagaimana agama ada dalam diri kita. Bukan nanti cuma Jumatan kita datang ke masjid, ya? Bukan nanti kita sholat baru kita punya agama bukan. Tapi agama ini senantiasa 24 jam. Satu kali 24 jam. Maka tujuannya di mulut Allah. Ini perkara agama, bukan perkara agama. Ketika kita sadar apa kita di alam ruh, di alam ruh Allah Subhanahu wa taala bisa kita punya sisi iman.
Belum ada jasad, Allah minta kita punya iman. Alastu birabbikum qalu bala. Ini kita punya jasad belum ada, Allah minta kita punya ruh bersaksi terhadap pembicaraan la ilaha illallah. Begitu di alam rahim, jika apa diberikan daripada jaminan lagi pertanyaan, yakin tahu dengan apa Allah Subhanahu Wa Taala. Ini 9 bulan 40 hari kalau dia memang betul-betul memegang amanah la ilaha illallah, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan lahirkan dalam keadaan selamat. Allah Subhanahu Wa Taala akan lahirkan dalam keadaan selamat sehingga apa? Ketika ada bayi lahir laki-laki di azan diumpamakan, perempuan diumpamakan. Ini perkara lain di dalam apa perkara? Allahu Akbar. Ini bukan siapa bapak ini, kau punya bapak namanya ini, kau punya ibu namanya, bukan ya? Bukan itu ketika orang lahir sudah kenalkan kau punya bapak, bukan. Tapi kenalkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kenalkan yang menciptakan kamu. Ya? Siapa menciptakan kita itu Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dia juga ke Subhanahu Wa Taala. Ketika kita di alam rahim ini Allah Subhanahu Wa Taala sempurnakan semua yang kita punya fasilitas. Ya? Diberikan mata, pikiran, hati, tangan, kaki semua. Jasad anggota tubuh kita Allah Subhanahu Wa Taala sempurnakan. Kalau dia protes, kalau seorang bayi protes di dalam perut, kenapa usah dikasih mata di dalam perut tidak ada yang bisa dilihat? Kenapa usah dikasih tangan? Kenapa di dalam tangan ini? Di tangan dalam perut ini tidak ada apa yang bisa dipegang. Begitu juga kaki. Untuk apa usah dikasih kaki? Di dalam perut kita tidak bisa berjalan ke sana kemari. Ini kalau seorang bayi protes seperti itu dia lahir dalam keadaan cacat, maka dia akan menangis. Oh ternyata saya punya mata gunanya untuk ini. Oh ternyata saya punya kaki gunanya untuk ini di dunia. Oh ternyata saya punya tangan di dunia untuk dunia seperti ini. Dia menyesal kalau dia apa lain dalam keadaan cacat. Tapi alhamdulillah kita ini Allah Subhanahu Wa Taala sempurnakan kita punya jasad. Itu tandanya apa? Kita mau menerima daripada tanggung jawab daripada amanatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana gunakan fasilitas nikmat yang Allah berikan ini? Tunaikan bagaimana kewajiban Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana kita hidup di dunia ini? Kita di dunia semua dalam garis ujian. Kita di dunia ini dalam garis ujian semua. Selama kita menunggu mati, ujian silih berganti. Selama kita menunggu mati, ujian silih berganti. Ujian ringan, ujian berat, ujian sedang. Ujian paling sukar, paling berat hadirin. Ketika kita sakaratul maut, ini ujian yang paling berat. Kehilangan harta ini bukan berat, apa ujian berat? Kehilangan anak bukan ujian berat. Kehilangan yang paling berat itu ketika kita menghadapi sakaratul maut. Kenapa hadirin? Ini paling berat kita punya ujian ketika kita itu mati dalam keadaan apa? Apakah dalam keadaan beriman atau dalam keadaan kafir? Ini hadirin. Kita mampu ucapkan la ilaha illallah kita mati atau tidak? Ini ucapan ujian yang paling berat. Maka dengan Allah Taala ini perkara ini terus lagi sampai hari kiamat, sampai bahkan alam akhirat. Ini dari dunia saja kita punya kesusahan perkara iman. Belum lagi ketika kita di dalam kubur bagaimana? Marabuka, ma'imamuka, makitabullah, ma'imamuka. Ini semua ditanya perkara iman. Jadi hari ini di Allah Taala, para sahabat bagaimana mengusahakan iman ini hari ini? Ini 13 tahun lamanya. Para sahabat mengusahakan iman 13 tahun. Kita hari ini kita punya iman kebahagiaan. Para sahabat 13 tahun usahakan bagaimana iman ini menancap. Tapi hari ini umat dari zaman dia punya iman kebahagiaan, iman warisan. Cuma dikasih-kasih. Kakek kita Islam, orang tua kita Islam. Orang tua kita Islam, kita jadi Islam. Pembagian, warisan lagi. Para sahabat yang dahulunya kafir jadi beriman. Itu para sahabat yang dahulu zaman jahiliyah mereka adalah seorang preman, seorang budak. Begitu mereka kenal hidayah, mereka punya iman langsung mukmin. Bagaimana mereka usahakan terus dan lagi. Tapi kita ini sudah beriman dari hari lahir, pembagian saja. Makanya yang namanya pembagian ini harus diusahakan lagi supaya bertambah atau bertahan istilahnya. Harta itu kalau tidak mau habis, jadi usahakan bagaimana supaya bertambah. Kalau minimal tidak berkurang. Para sahabat seperti itu. Mereka punya iman jangan sampai menurun. Mereka bagaimana ketika mereka punya iman menurun, mereka bagaimana buat daripada target-target. Para sahabat ketika di majlis Rasulullah, mereka punya iman meningkat. Tetapi begitu dengan keluarga di rumahnya, mereka punya iman menurun. Para sahabat sadar, kenapa saya di dalam masjid ketika dengan Rasulullah, iman saya meningkat, ketika kabar surga neraka, saya menangis.
Begitu dengan berjumpa dengan keluarga bila sedang gurau, lupa di segala-galanya daripada pembicaraan Rasulullah SAW. Maka para sahabat ini merasa mereka punya iman ini menurun lagi. Jadi mereka bagaimana usahakan punya iman ini supaya ada terus ada. Maka kita juga seperti itu. Kenapa di kehidupan kita ini banyak ujian juga, ya? Ujian suasana dan keadaan. Kadang kaya, taat. Begitu miskin, tidak taat. Ya? Seperti itu. Ujian. Ada yang kaya ya sabar-sabar istilahnya tetap taat. Ada kaya juga yang istilahnya lupa dengan darat tidak mau taat. Begitu juga miskin. Sudah merasa miskin tidak mau taat kepada Allah. Anggap ini ujian. Yang namanya ujian ini harus dihadapi dengan kesabaran. Ya? Bukan dihadapi dengan tawakal saja. Tidak membuat usaha tambah hari tambah susah. Ya? Tapi bagaimana usahakan dengan kesabaran. Maka dia menerima kesulitan. Ini agama Allah Subhanahu wa taala kehendaki pada diri manusia supaya bagaimana manusia bisa selamat. Ya? Supaya manusia bisa selamat ini agama. Orang kaya yang amal agama dia akan masuk surga. Orang kaya yang tidak amal agama masuk neraka. Bahkan dengan harta-hartanya akan masuk neraka. Itu nih. Orang miskin yang taat dia akan masuk surga lebih dahulu daripada orang kaya masuk surga. 500 tahun. Ya? Ini orang miskin yang taat dia akan masuk surga lebih dahulu daripada orang kaya masuk surga. Kemudian orang miskin yang tidak taat ini paham. Neraka. Tidak miskin tidak taat ini tempatnya paling bawah. Neraka yang paling bawah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala katakan ingatkan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum. Faqudu an-nar hai orang beriman, jagalah hati dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya dari manusia dan batu. Jadi menjaga manusia, menjaga saudara keluarga kita supaya tidak kena azab api neraka SWT, bukan kasih fasilitas, bukan kasih fasilitas kendaraan, bukan kasih fasilitas AC, bukan kasih fasilitas ribet, bukan. Tapi bagaimana supaya keluarga kita ini ada amal agama nih. Bisa baca Quran, bisa jaga daripada sholat. Ini yang namanya menjaga daripada ahli keluarga kita nih. Bisa sholat, bisa baca Quran, inilah yang menjadi jaminan keluarga kita akan selamat. Maka dirinya dibutuhkan. Ini perkara agama. Dapat Nabi katakan, belum sempurna iman kamu sebelum hawa nafsu kamu sandarkan kepada apa yang aku bawa, itu agama. Ini iman seseorang kita ini, iman kita ini akan sempurna apabila semua hawa nafsu kita ini kita sandarkan kepada Rasulullah SAW. Jangan sampai kita beramal istilahnya ikut hawa nafsu, ikut hawa nafsu kita amal. Jangan sampai kita seperti itu. Dan punya iman belum sempurna kalau kita amal sesuai hawa nafsu. Sholat nanti air saja, air waktu. Ini hawa nafsu. Sholat nanti istilahnya jam 12, wudhu jam 1. Bahkan dikatakan sholat kita dirian saja di rumah sendiri. Ini hawa nafsu laki-laki. Jadi jangan sampai kita itu terbawa daripada hawa nafsu. Yang namanya hawa nafsu ini memang istilahnya menjelekakan. Hawa nafsu bahkan diciptakan ketika Allah ciptakan hawa nafsu. Ini tempatnya bukan pada diri manusia. Bukan langsung dikasih sama manusia, bukan, atau bukan dikasih langsung sama hewan. Tapi ketika hawa nafsu diciptakan, Allah letakkan di neraka Allah Subhanahu wa taala berpuluh-puluh tahun. Ini hawa nafsu tempatnya di neraka langsung. Sehingga apa? Bagaimana supaya hawa nafsu ini istilahnya dikontrol dengan agama supaya tertindih kepada manusianya. Dikatakan ini hawa nafsu adalah kendaraan daripada setan. Setan dia punya pengendali, kendaraannya ini hawa nafsu. Jadi manusia kalau ikut daripada hawa nafsu, berarti ikut daripada kendaraannya setan. Ikut daripada kendaraan setan. Kejugimlah, main judilah, maksiatlah. Ini daripada kendaraannya setan. Tapi manakala manusia ikut daripada agama Allah Subhanahu wa taala, dia amal daripada perintah-perintah Subhanahu wa taala, maka akan selamat. Akan selamat. Ini perkara agama. Ketika nafsunya kita sandarkan kepada agama, maka akan terkontrol kita punya diri. Ibaratnya seperti hewan. Hewan kalau dijinakkan, hewan buas kalau dijinakkan dia akan pintar. Monyet ketika diajari dia bisa mengguli-guli, bisa pukul-pukul bawa kendaraan. Ini monyet karena
tinggal menolak apa di Cina akan jadi istilahnya bermanfaat atau membuangkan daripada rezeki. Begitu juga manusia pasti tidak diberikan agama maka seperti binatang. Tidak diberikan agama kan seperti binatang. Ada sifat-sifat daripada janji, sifat daripada cewek. Tapi kalau ada agama, manusia ini apa? Mulia. Akan mulia hartanya banyak diinfakkan. Kekurangan dia ada pada dirinya dia sabar. Ini perkara apa? Jadi kalau agama ini ada pada diri manusia akan mengubah apa? Menyelamatkan daripada manusia itu sendiri. Tapi manakala agama tidak ada pada diri manusia maka ini kecelakaan bagi kita. Maka tujuan yang diurus Ta'ala bagaimana supaya ini agama pada diri kita ini ada. Maka terus apa nanti? Kerja lagi kita usahakan. Kita buat pengorbanan. Karena agama sampai kepada kita ini sebab daripada orang buat pengorbanan. Bukan daripada kabar buruk, bukan daripada kabar angin, bukan. Tapi agama ini asal daripada orang buat daripada usaha gerak bagaimana mendatangi daripada saudara-saudara kita, bagaimana mendatangi daripada umat. Ini adik. Rasulullah SAW mengajarkan bagaimana agama sampai kepada umat ini didatangi. Nabi SAW jarang kesibukannya dia bikin buku banyak orang hadir. Nabi SAW bagaimana mendatangi? Yang pertama didatangi bagaimana Abu Bakar, didatangi terus hanya Abu Bakar masuk Islam. Kemudian berlanjut daripada sahabat-sahabat yang lain. Ini kenapa? Rasulullah mendatangi daripada sahabat, mendatangi daripada umat, bukan membiarkan daripada umat istilahnya terlena. Maka dia diminta kemuliaan pulang tidak mana. Bila lulus kita mengatakan bagaimana kita ini supaya ambil kerja dakwah, memuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita tanggung jawab yang terkait dengan agama, dengan agama, supaya Allah Subhanahu Wa Taala pandang kepada diri kita ni. Maka dia diminta ingatkan yang semua bukan kemudian ada pelajaran kita dari Allah Taala, pelajaran kepada